Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kita akan belajar mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan materi definisi teori behavioristik dan teori behavioristik dalam pandangan para pakar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan definisi teori behavioristik. Sebelum melangkah lebih jauh pada teori belajar behavioristik, kita perlu menyamakan persepsi tentang makna teori, belajar, dan behavior. Yang pertama, teori. Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain. Pernyataan teori umumnya hanya diterima secara sementara dan bukan merupakan pernyataan akhir yang konklusif. Nah, jadi teori dapat disimpulkan sebagai seperangkat prinsip atau kaidah dalil tentang suatu fenomena alam atau sosial yang telah diuji kebenarannya oleh pihak lain yang dapat digunakan untuk merumuskan serta mengamalkan fenomena yang sejenis di tempat dan di waktu yang berbeda. Selanjutnya, definisi dari belajar. Di sini ada dua pendapat, yaitu menurut Ernest dan menurut Harold. Menurut Ernest, pengertian belajar yaitu adalah suatu proses perubahan, kegiatan, reaksi terhadap lingkungan. Dan menurut Harold, belajar itu adalah mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu sendiri, mendengar, dan mengikuti arahan. Nah, walaupun belajar selalu berkaitan erat dengan perubahan perilaku, namun tidak bisa dikatakan bahwa semua perubahan merupakan hasil belajar. Misalnya, perubahan yang terjadi pada seseorang karena berada di bawah pengaruh obat-obatan, penyakit, ataupun fisik. Dan yang selanjutnya yaitu behavior. Behavior adalah tingkah laku yang dilakukan baik oleh organisme, sistem, ataupun identitas buatan dalam hubungannya dengan diri sendiri atau lingkungan mereka yang meliputi sistem lain atau organisme sekitar. Dan yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan behavioristik dalam pandangan para pakar. Di sini ada pandangan 4 pakar. Yang pertama Ivan Pavlov, yang kedua Thorndike, dan yang ketiga Watson, yang keempat Skinner. Yang pertama yaitu menurut Ivan Petrovich Pavlov. Nah, Ivan ini adalah seorang dokter yang pernah meraih Nobel dalam bidang psikologi pada tahun 1909 dan dia mengadakan percobaan pada seekor anjing. Di sini seekor anjing dan dengan sebuah bel. Dengan membunyikan sebuah bel sebelum anjing itu diberikan makanan. Nah, pada percobaan berikutnya, begitu mendengar bel, otomatis air liur anjing ini keluar walaupun belum melihat makanan. Artinya, perilaku individu dapat dikondisikan. Belajar merupakan upaya untuk mengkondisikan suatu perilaku atau respon terhadap perilaku. Makanan yang diberikan yaitu ke setiap anjing tersebut disebut perangsang tak bersyarat. Sementara bel itu disebut dengan perangsang bersyarat. Baik terhadap perangsang bersyarat maupun tak bersyarat, anjing memberikan respon berupa keluar air liur. Nah, dari eksperimen tersebut, Ivan menjelaskan bahwa untuk membentuk tingkah laku tertentu harus dilakukan berulang-ulang dengan pengkondisian tertentu. Pengkondisian itu adalah melakukan semacam pancingan dengan sesuatu yang dapat menumbuhkan tingkah laku tersebut. Dan yang kedua, ini menurut Edward Lee Thorndike. Nah, Edward ini adalah seorang guru besar dari Columbia University dan dia melakukan percobaan pada seekor kucing.
Di sini ada seekor kucing yang dimasukkan di dalam sebuah kotak yang di dalamnya terdapat banyak labirin-labirin. Nah, di ujung yang lain seperti yang kita lihat di sini, ujung yang lainnya itu disediakan makanan. Nah, maka kucing dengan membawi akan berusaha mencapai makanan tersebut walaupun dia mencoba kadang salah. Namun dengan mencoba berkali-kali, suatu saat kucing tersebut akan langsung dapat menuju tempat makanan tanpa salah. Nah, di Thorndike ini menyimpulkan bahwa pengubahan tingkah laku dapat dilakukan melalui latihan atau membiasakan mereaksikan terhadap stimulus-stimulus yang diterima. Menurutnya, stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang diamati. Watson ini juga mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor yang tak perlu diketahui. Selanjutnya, menurut John Bowers Watson. Nah, John Bowers Watson ini adalah seorang psikolog asal Amerika Serikat yang merupakan salah satu murid dari John Dewey. Nah, tokoh ini lahir di tengah keluarga miskin, bahkan ibunya itu seorang pemabuk. Tapi semangat belajarnya itu luar biasa, sehingga pada usia 22 tahun, dia sudah menulis buku tentang psikologi. Nah, dalam penelitiannya, Watson ini percaya menggunakan binatang yaitu seekor tikus dan seorang anak yang bernama Albert. Nah, yang bernama Albert. Watson ini percaya bahwa manusia dilahirkan dengan beberapa refleks dan reaksi emosional seperti cinta, kebencian, dan kemarahan. Watson pula untuk pertama kalinya menggunakan istilah behavioristik. Nah, John ini menyimpulkan bahwa pengubahan tingkah laku dapat dilakukan melalui latihan atau membiasakan mereaksi terhadap stimulus-stimulus yang diterima. Menurutnya, stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang diamati. Mungkin ini saja penjelasan dari saya tentang definisi teori behavioristik dan teori behavioristik menurut para pakar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.